Persik Kediri kembali menelan kekalahan dan kali ini melawan Dewa United. Pertandingan berakhir dengan skor 2-1, di mana dari gol dari Dewa ini cetak oleh Egy Maulana Fikri di babak pertama dan juga Alex Martin di 20 menit pertama pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol Persik Kediri cetak oleh M. Kanafi di menit ke-89 atau di ujung pertandingan. Ya, di pertandingan ini atau tepatnya di babak pertama banyak sekali kekurangan dari tim Persik Kediri. Yang pertama yang ingin saya kritik adalah kembali faktor lapangan. Terlihat jelas bahwa permukaan lapangan licin, rumput tidak rata, dan banyak pemain yang terpleset, dan lampu stadion mati lagi. Ini yang kedua kali dalam 2 kali laga home. Jelas ini cukup memalukan karena jelas sebelum pertandingan ini ada berita bahwa Pemkot atau pemerintah Kota Kediri memperbaiki lampu stadion, entah itu Pemkot atau Panpel. Namun nyatanya di pertandingan malam ini kembali mati meskipun tidak selama pada pertandingan saat home terakhir. Ya, lalu di jalannya pertandingan di babak pertama jelas Persik seperti lambat panas, di mana gol dari Dewa United ini berawal dari kesalahan seorang Kiko yang mengoper bola namun berhasil dipotong. Lalu pemain dari Dewa United langsung memberikan long ball dan bola jatuh di belakang pemain Persik Kediri dan berhasil dikejar Egy. Dan di 2 gol pertama ini memang sepertinya kalau saya bilang kesalahan dari Leo Navagio yang tampak ragu-ragu dalam maju, baik dari gol Egy Maulana maupun gol dari Alex Martin yang dia telat menutup atau dia tetap bertahan di bawah misar gawang dan akhirnya memberikan ruang yang cukup luas bagi pemain untuk dapat memilih menendang bola ke arah mana. Ya, dan di babak pertama memang harus diakui permainan Persik sangat-sangat kurang bagus. Saya tidak bisa mengatakan jelek karena kurang bagus. Ya, banyak sekali faktor, entah itu dari segi pemain yang diturunkan Marcelo Rospide ataupun dari permukaan faktor lapangan juga bisa berpengaruh. Karena Dewa United sendiri sebenarnya juga bermain cukup tidak sebagus pertandingan sebelumnya, karena jelas faktor lapangan juga berpengaruh. Namun bedanya dengan Persik Kediri adalah Dewa United berhasil melakukan serangan dengan efisien, yakni 2 kali melakukan serangan, dua-duanya berbuah gol, dan dua-duanya pun skemanya juga sama, yakni bola dari belakang langsung long ball, bola jatuh di belakang pertahanan Persik dan berhasil dimanfaatkan oleh pemain-pemain Dewa United. Ya, jadi di babak pertama memang Persik Kediri tidak nampak sama sekali. Bahkan serangan dari Dewa United, hampir setiap serangan dari Dewa United itu sangat berbahaya dan selalu menemui gawang. Namun beruntung bola masih deflect atau berhasil dihadang oleh back dan tidak terjadi gol tambahan bagi Dewa di babak pertama. Lalu matinya lampu di babak pertama ini juga cukup berpengaruh. Bagaimana setelah mati lampu, permainan dari Dewa United ini seperti drop. Ya, seperti badannya sudah panas lalu berhenti beberapa menit, membuat badan dari atlet ini dingin. Akhirnya strategi Dewa di awal pertandingan tidak berjalan lagi dan Persik atau kedua tim ini bermain monoton di babak pertama sampai dengan akhir babak pertama. Lalu di babak kedua Marcelo Rospide memasukkan Rohican dan yang terjadi di lapangan adalah cukup bagus atau sangat bagus penguasaan bola. Di babak kedua hampir dikuasai oleh Persik Kediri, terbukti dengan possession 55% dibanding 45%. Dan babak kedua Persik lebih memegang kendali permainan. Dewa hanya sesekali melakukan serangan balik tapi selalu berhasil dipatahkan. Namun yang menjadi kendala dari Persik Kediri adalah masih sama seperti pertandingan sebelumnya, yakni soal finishing, di mana di pertandingan ini Kanafi jelas dia tidak mampu berduel dengan 2 back asing dari Dewa United. Yang menjadi motor serangan adalah Ze Valente dan juga Majid Usman. Namun kedua pemain ini pun juga pasti bingung ketika sudah berada di dekat kotak penalti dari Dewa, karena tidak menemui pemain lain atau pemain lain yang membuka ruang. Berhasil dijaga oleh pemain dari Dewa United, karena di babak kedua hampir 9 pemain dari Dewa United berkumpul di pertahanan mereka sendiri dan hanya mengandalkan bola-bola jauh, atau mereka lebih mempertahankan keunggulan dan tidak melakukan tambahan gol lagi. Dan ya, babak kedua cukup bagus, namun kali ini kita memang harus jujur bahwa Persik Kediri kendalanya di finishing. Kita butuh striker. Andai pun ada seorang Ramiro Vergonzi, saya pun tidak yakin bahwa hasilnya akan lebih baik. Karena kenapa? Karena di beberapa pertandingan terakhir Ramiro Vergonzi pun penampilannya juga seperti itu.
melakukan tendangan, tidak ada back atau tidak dihadang back, namun bolanya naik ke atas. Jadi ya ada ataupun tidak adanya Ramiro Bergonzi bagi saya mungkin tidak banyak merubah permainan pada hari ini. Namun yang jelas gol Kanavi di akhir pertandingan itu adalah ya bola-bola andalan bagi M Kanavi, bukan hanya di pertandingan ini saja tapi di pertandingan sebelum-sebelumnya, bahkan di pertandingan musim sebelumnya. Bola seperti itulah yang diinginkan atau menjadi kelebihan dari M Kanavi. Jadi kalau dia disuruh one on one dengan back atau melewati back, saya rasa skillnya kurang atau jangkanya lebih kecil ketimbang back dari Dewa United. Namun ketika diberikan bola terobosan dan adu sprint, disitulah kelebihan dari M Kanavi. Jadi ya mungkin untuk musim depan kita bisa lebih cari striker yang lebih gesit lagi, yang bisa satu lawan satu, lalu M Kanavi digunakan untuk umpan terobosan seperti musim lalu. Jadi begitu. Oke, jadi ini adalah hasil negatif dari 7 pertandingan Persik Kediri, di mana 4 kali imbang dan 3 kali kalah, dan ya di kandang sama sekali belum pernah kita melihat permainan maksimal dari Persik Kediri. Dan ya di pertandingan berikutnya atau pekan ke-26 Persik akan bermain melawan Persib Bandung, bermain away. Tidak tahu lagi seperti apa, karena jelas kita tahu Persib Bandung seperti apa kualitasnya. Saat ini berada di peringkat 1 dengan 51 poin. Kekalahan terakhir Persib yakni melawan Dewa, dan setelah itu Persib berhasil imbang melawan Persija, dan di pertandingan terakhir pun juga imbang melawan Madura United dan melawan Persebaya. Saya belum tahu bagaimana hasilnya, dan jelas bukan pertandingan mudah. Marcelo Rusbidi harus kembali memutar otak. Jika Marcelo Rusbidi memilih untuk bermain menyerang, maka yang dihadapi adalah permainan cepat dari Persib, termasuk striker-striker tajam dari Persib Bandung. Jadi kita lihat saja bagaimanakah strategi dari Marcelo Rusbidi selanjutnya. Yang jelas Persik butuh poin untuk mengamankan posisi, karena saat ini dengan poin 34 tetap berada di peringkat 11. Ini rawan sekali dapat digeser oleh tim-tim yang berada di bawahnya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.